Hello everyone, how are you? Apa kabar? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan yang baik, semangat, oke? Sudah siap untuk materi selanjutnya ya. Jadi untuk materi setelah UTS, ini akan dibagi juga menjadi beberapa video untuk pertemuan ke-9 sampai ke-11. Untuk pertemuan ke-9 sampai 11, kita akan mulai masih tetap berkutat di grammar dan structure sih sebenarnya, karena ya gimana pun juga dengan beberapa pertimbangan lah ya kita kuliah online begini. Oke, jadi kita akan membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Kita pernah belajar itu dalam bahasa Indonesia, dan sekarang we are going to learn about passive voice in English. Oke, jadi ini agendanya untuk video yang pertama. Kita akan membahas dulu tentang vocabulary ya. Meskipun kita belajar tentang grammar dan structure, kalian juga saya harap tetap dapat pengetahuan tentang vocabulary atau kosakata baru. Kemudian setelah itu baru kita hajar semua itu, isinya semuanya tentang passive voice. Nah, before we begin, sebelum kita mulai, saya harap kalian sudah prepare and review atau reread. Jadi siapkan dan baca kembali atau tonton kembali materinya tentang tenses yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelum UTS itu. Jadi semua tenses, semua grammar itu kalian pelajari lagi, baca kembali, karena kita mau belajar pasif ini tidak akan lepas dari semua tenses-tenses yang sudah kalian pelajari itu. Yang kedua, prepare your handout. Handoutnya tolong disiapkan juga, sudah diupload di portal eCampus. Jadi silahkan disiapkan. Ambil yang week 9 sampai 11 passive voice. Sudah ada di portal, silahkan di-download, dimulai dari halaman 21. Kemudian yang ketiga, baca dulu itu yang ada di handout itu, halaman 21 ada bacaan singkat, silahkan dibaca. Kemudian yang harus kalian siapkan selanjutnya adalah your notes. Siapkan catatan sambil kalian nonton, mungkin kalian bisa catat. And the last one, prepare some refreshment. Siapkan snack, kopi, atau apa yang mungkin akan membuat kalian bisa nyaman sambil nonton video ini, oke? If you're ready, let's get started. Oke, sebelum kita bahas tentang vocabulary, seperti tadi yang saya sudah bilang, kalian buka dulu handoutnya. Ada di halaman 21, di situ ada nomor 1 sampai 10 isinya tentang vocabulary. Kalian kerjakan dulu supaya kita bisa bahas jawabannya. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan? Kalian harus pilih dari kata-kata yang dicetak tebal, itu pilih satu kata yang pas untuk kalimat itu apa. Oke, semuanya kata-kata yang berhubungan dengan matematika, English of Mathematics. Alright, ini soalnya nomor 1 sampai 10 ya. Seperti tadi saya bilang, pilih, jadi ada di setiap kalimat itu kan ada 2 kata yang dicetak tebal. Pilih salah satu yang paling pas untuk dipergunakan di tiap kalimat. Oke, kerjakan dulu nomor 1 sampai 10, kita akan bahas jawabannya setelah ini. And this is the answers. Ini adalah jawabannya. Jadi number 1 jawabannya adalah sum. Oke. Number itu artinya angka, sum itu artinya jumlah. Jadi kalimat nomor 1 itu the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. Jadi jumlah dari ketiga sudut dalam sebuah segitiga itu jumlahnya semuanya adalah 180 derajat. Jadi jawabannya adalah sum. Alright, number 2 jawabannya digits. 1000 consists of 4 digits, terdiri dari 4 digit angka, bukan kolom tapi digit. Oke. Number 3 jawabannya subtract dan seterusnya yang diberi tanda biru. Jadi semua kata-kata yang dicetak dengan biru adalah jawabannya.
I think I'm not going to discuss one by one. Saya nggak usah bahas satu-satu karena kalian bisa cek sendiri di kamusnya kalian itu artinya apa, itu kata-kata yang dicetak biru. Intinya adalah kegiatan ini, praktis yang ini tujuannya untuk memberikan kalian vocabulary atau kosakata baru tentang bahasa Inggris matematika. Okay? So I hope ini kalian bisa hafalkan, masuk di kepala. Kata-kata ini someday kalau kalian baca di artikel atau apapun kalian sudah tahu artinya. Jadi artikan memang sekarang supaya kalian ingat-ingat. Okay? So again, I'm not going to discuss this one by one. Saya nggak akan bahas ini satu-satu, jawabannya kalian buka di kamus. Oke, jadi ini adalah inti dari pembahasan yang akan kita bahas terus-menerus selama beberapa video ke depan untuk pertemuan 9-11 itu adalah passive voice. Nah, untuk persiapan sebelumnya please open your handout again, buka handout halaman 21. Di situ ada text 1. Oke, text 1 itu silahkan dibaca dulu sekilas begitu. Kalau sudah baru akan kita bahas passive voice berhubungan dengan teks yang ada di halaman 21 di handout. Alright, sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca, sambil kalian pegang itu handout, coba perhatikan pada frasa atau kata-kata yang dicetak tebal dan digaris bawahi. Jadi di bacaan di teks 1 itu ada kata-kata yang saya cetak tebal dan diberi garis bawah. Oke. Kemudian apa yang kalian dapat itu? Coba saya ambil beberapa contoh, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh kalimat yang saya ambil. Yang pertama, careless mistakes are sometimes made. Kemudian yang kedua ada because the work was not checked. Yang ketiga, in multiplication, the number by which you multiply is called the multiplier. Yang terakhir, multiplication can be checked by interchanging the multiplier and multiplicand and multiplying again. Coba kalian perhatikan yang di garis bawah dan dicetak tebal. Coba perhatikan aja dulu, saya nggak akan kasih jawabannya apa yang terjadi dengan polanya, tapi kalian lihat aja polanya. Lihat baik-baik, perhatikan polanya baik-baik. Ada to be, ada verb berapa itu? Coba kalian perhatikan, oke? Nah, sekarang bandingkan dengan dua kalimat yang ini. Someone makes mistakes. Dan kalimat yang berikut, someone did not check the work. Itu bedanya apa? Kalau yang atas tadi semuanya ada to be-nya, yang 4 kalimat sebelumnya, yang kali ini kok nggak ada to be-nya? Oke, apa nih kira-kira bedanya? We'll see. Oke, coba kita analisis lagi fungsi passive voice. Oke, masih analisis awal ya sebelum kita bahas lebih detail. Perhatikan kedua kalimat berikut, dua kalimat yang ada di kolom berwarna hijau, green column, dan yang ada di itu warna apa ya? Orange, pink column. Oke, coba lihat yang green column, kolom berwarna hijau itu adalah kalimat aktif. Saya bikin dalam bahasa Indonesia dulu supaya gampang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan kalimat pasifnya. Kebijakan physical distancing dikeluarkan untuk memutus penyebaran COVID-19. Beda dua kalimat itu apa? Jelas bedanya, yang kalimat di kolom berwarna hijau itu kalimat aktif. Ini kalimatnya sama intinya kan? Maknanya juga sama, hanya yang satu kalimat aktif yang berwarna di kolom berwarna hijau, sementara di kolom berwarna pink itu adalah kalimat pasif. Sekarang pertanyaannya, apa kira-kira alasan saya mengganti kalimat aktif atau active voice menjadi kalimat pasif atau passive voice? Kenapa saya harus pakai passive voice? Itu intinya yang akan kita pelajari di awal dulu untuk memberi kalian pemahaman kapan sebenarnya passive voice itu dipakai. Oke, mari kita bahas perbedaan dari dua kalimat itu tadi.
Perbedaannya tentu saja dalam hal polanya. Coba kalian lihat di baris yang 1, 2, 3, baris yang ketiga. Coba lihat itu yang berwarna merah, oke, yang kata-kata yang dicetak dengan warna merah. Coba perhatikan baik-baik, semuanya berubah, berbeda. Di kalimat aktif, subjeknya pemerintah. Kata kerja mengeluarkan, objeknya kebijakan physical distancing, dan kata keterangannya adalah untuk memutus penyebaran COVID-19. Sementara ketika dia berubah menjadi kalimat pasif, subjeknya juga berubah. Yang tadinya subjeknya adalah pemerintah di kalimat aktif, ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, subjeknya menjadi kebijakan physical distancing. Kata kerjanya juga berubah. Tadi mengeluarkan, sekarang dikeluarkan, dan objeknya juga berubah, kebijakan objeknya menjadi pemerintah, itu menjadi objek. Nah, jadi ada perbedaan part of speech. Kita sudah belajar part of speech ya, yang lalu part of speech itu kata kerja, kata benda, verb, noun, adjective, itu semua adalah parts of speech, dan ini berubah. Yang tadinya subjek berubah menjadi objek, yang tadinya objek berubah menjadi subjek, dan kata kerjanya juga berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya ditandai dengan di atau ter, gitu kan. Nah, kalau kalimat aktif biasanya dengan me, gitu. Itu bedanya kalimat aktif dan pasif in bahasa Indonesia. Next one. Kira-kira alasan saya apa ya? Kok sudah ada kalimat bagus-bagus, kalimat aktif, kenapa saya harus ubah menjadi kalimat pasif? Oke. Jadi alasan-alasan yang saya ceritakan di sini itu akan menjadi alasan umum kenapa kita perlu menggunakan passive voice dan kapan sih passive voice itu lebih baik digunakan. Oke. Jadi masih ingat kalimat yang barusan tadi ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekarang permasalahannya, saya tidak tertarik dengan siapa pelaku atau siapa sih yang mengeluarkan kebijakan physical distancing. Saya nggak tertarik. Yang mengeluarkan peraturan itu siapa? Saya nggak tertarik. Karena apa? Karena sudah jelas yang namanya mengeluarkan kebijakan pasti adalah aparat negara, pasti adalah pemerintah, pasti adalah orang yang berwenang untuk itu. Jadi udah jelas pelakunya. Saya nggak pengen tahu siapa yang melakukan itu. Maka saya nggak mau berbala-bala, istilahnya kalau kita bahasanya kita berbala-bala dengan mengetahui siapa subjek atau pelakunya. Nah, oleh karena itu saya tidak perlu cantumkan lagi informasi tentang pemerintah dalam kalimat pasif saya nanti. Oke, contoh lain lagi misalnya sebelum saya masuk ke contoh yang berikutnya, yang lebih gampang, misalnya ada contoh Hendrika kucing mencakar Hendrika kemarin misalnya. Saya nggak tertarik dengan siapa yang dicakar oleh kucing itu, saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik pada saya nggak tertarik pada siapa yang mencakar Hendrika. Karena kalau mencakar tuh pasti kita udah bisa membayangkan pasti binatang yang punya kuku tajam. Nah, saya lebih tertarik pada informasi bahwa Hendrika itu mengalami sesuatu kejadian, dia menjadi objeknya, penderita istilahnya. Maka itu kalimatnya lebih baik saya buat dalam kalimat pasif. Hendrika dicakar oleh kucing kemarin, daripada saya bilang kucing mencakar Hendrika. Saya nggak penting menurut saya informasi kucing itu, karena sudah jelas pelaku yang melakukan pencakaran itu biasanya pasti adalah hewan. Nggak mungkin kan kawannya mencakar, ya kecuali memang kawannya agak-agak ya. Oke, jadi itu gambaran umumnya kenapa kita pakai kalimat pasif. Sekarang kita coba lihat yang 2 contoh bawah lagi. Now, kalimat pertama, Hendrika dan Aryan C meneliti dengan seksama peningkatan nilai mata pelajaran matematika di SMA X. Itu adalah kalimat aktif. Kalimat pasifnya, peningkatan nilai mata pelajaran matematika di SMA X diteliti dengan seksama oleh Hendrika dan Aryan C. Nah, di kalimat kedua yang saya ubah menjadi kalimat pasif itu,
Hendrika dan Ariance, saya nggak pengen tahu. Saya lebih tertarik pada ada penelitian yang meneliti tentang peningkatan nilai mata pelajaran matematika di SMA X. Saya nggak peduli siapa yang meneliti, tapi saya lebih tertarik pada ada penelitian yang dilakukan. Maka saya menggunakan passive voice. Oke? Oke, nah ini perbedaannya sama seperti tadi yang kita lakukan pada kalimat tentang pemutusan rantai COVID tadi. Ini perbedaan dalam hal parts of speech-nya atau dalam hal subjeknya, kata kerjanya, ini bedanya. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti yang tadi juga, yang tadinya kata kerjanya pakai me, ketika berubah menjadi passive voice menjadi di. Yang tadinya di kalimat aktif itu berperan sebagai subjek, nanti di passive voice dia berubah menjadi objek, dan seterusnya. Oke, ini alasannya juga sama. Beda kedua kalimat tersebut kalau dilihat dari makna. Apa bedanya kalau yang barusan, slide barusan tadi, perbedaan kalimat dilihat dari susunan kalimatnya, subjeknya, kata kerjanya, kata bendanya, dan seterusnya. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah beda kedua kalimat itu dilihat dari maknanya. Pada kalimat aktif, Hendrika dan Ariance itu tuh penting. Mereka adalah dua tokoh penting yang memang harus diceritakan, harus dicantumkan dalam kalimat. Karena itu namanya dituliskan, gitu kan, bahwa mereka berdua melakukan penelitian di SMA X. Sedangkan pada kalimat pasif, kenapa kok kita pakai kalimat pasif? Setelah saya baca lagi, setelah saya lihat-lihat lagi, kok saya ngerasa saya nggak tertarik lah. Hendrika sama Ariance yang melakukan penelitian itu, saya lebih tertarik pada, ada penelitian ya, dilakukan di SMA X. Penelitiannya menarik nih. Kita nggak perlu tanya siapa yang meneliti karena saya nggak tertarik siapa yang meneliti. Saya lebih tertarik pada hasil penelitiannya, pada isi penelitiannya. Nah, karena saya lebih tertarik pada informasi itu, saya memutuskan untuk udahlah, berarti saya bikin kalimat pasif saja. Oke, saya lebih tertarik karena saya nggak tertarik pada pelaku penelitian itu, tapi saya lebih tertarik pada penelitiannya itu sendiri. Maka disitulah kita menggunakan kalimat pasif. Oke. Memang kalimat pasif itu sama seperti dalam bahasa Indonesia, begitu juga dengan bahasa Inggris. Sebenarnya kalimat pasif itu kalau kita menulis tulisan ilmiah, itu lebih baik dihindari. Hanya tetap bukan berarti tidak boleh digunakan. Tetap kalimat pasif itu akan ada gunanya nanti, tergantung apa yang ingin kita bicarakan. Dan biasanya kalau nanti kalian menulis skripsi atau sebuah penelitian, kalimat pasif ini akan kalian gunakan di satu bab tertentu, biasanya di bab 3, yaitu nantilah kalian akan dapat sendiri informasinya. But intinya adalah bahwa kalimat pasif itu disarankan untuk tidak selalu dipakai, tapi dia harus dipakai ketika waktunya tepat. Kan seperti gini aja deh, hal yang paling mudah dalam bahasa Indonesia. Kalian lebih sering ngomong bagaimana? Kemarin saya makan mangga. Atau kalian akan lebih memilih untuk tadi pagi mangga itu dimakan oleh saya. Enggak kan? Kalian akan lebih memilih tadi pagi saya makan mangga. Aneh kalau kita akan cerita, tahu enggak? Tadi pagi mangganya dimakan oleh saya. Tidak kan? Kalian lebih memilih untuk menggunakan kalimat aktif daripada pasif. Nah, ini adalah inti yang saya ingin bicarakan dulu supaya kalian nggak bingung-bingung ya. Jadi intinya kalimat pasif itu ada waktu tertentu kapan kalian harus gunakan. Jadi tidak boleh digunakan terus menerus karena ada beberapa konteks yang akan lucu kalau kalian pakai kalimat pasif. Seperti itu tadi, kalian cuma cerita bahwa kalian makan mangga, tapi kalian pakai kalimat pasif. Mangga dimakan oleh saya loh tadi pagi. Aneh kan? Tapi lebih enak kalian cerita tadi pagi saya makan mangga menggunakan kalimat aktif. Oke. But in the end, intinya adalah kalimat pasif itu tetap ada fungsinya dan harus digunakan pada konteks-konteks tertentu. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini.
Oke, jadi fungsi dari kalimat aktif atau ya sekalian fungsi dan kapan memakai passive voice. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif ya. Kalau passive voice itu digunakan sama dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Inggris, fungsinya sama. Kapan kita pakai passive voice? Ketika kita tidak tertarik pada pelaku sebuah tindakan, tapi kita lebih tertarik pada seseorang atau sesuatu yang menjadi objek penderita atau objek yang mengalami konsekuensi sebuah tindakan. Atau kita lebih tertarik pada kejadiannya sendiri, tapi pelakunya kita nggak tertarik. Saya ambil contoh lagi. Misalnya tadi ada kalimat misalnya saya makan mangga. Kalau itu kan jelas, namanya kita cerita seperti itu pasti kalian ingin menceritakan saya itu penting dong. Saya makan mangga tadi pagi karena saya itu sebagai informasi yang penting. Tapi kalau kalian merasa saya nggak pengen tahu siapa yang makan mangga, tapi saya lebih tertarik pada mangganya sudah habis, berarti dia dimakan oleh seseorang, berarti kalian baru boleh pakai kalimat pasif. Contoh yang kedua, contoh tadi yang kucing mencakar Hendrika. Ampun, minta maaf Hendrika, saya jadikan contoh kena cakar. Semoga enggak ya. Ya ini contoh yang supaya gampang dipahami aja. Oke, jadi jangan diambil hati Hendrika ya. Oke, jadi seekor kucing mencakar Hendrika. Itu kan kalimat aktif, tapi saya merasa nggak penting deh informasi kucing itu, saya nggak pengen tahu yang mencakar Hendrika siapa, tapi saya lebih tertarik pada Hendrika. Aduh kasihan sekali dia, karena dia kena cakar. Nah karena saya lebih tertarik pada Hendrika, saya nggak tertarik sama kucingnya, maka saya akan pilih membuat kalimat itu pakai kalimat pasif aja. Hendrika dicakar oleh kucing. Itu. Oke, jadi dengan kata lain, ketika kita lebih tertarik pada objek atau kita lebih tertarik pada kejadian, bukan pada pelaku kejadian, tapi pada kejadian dan objek kejadian, objek yang kena konsekuensi dari sebuah kejadian, itu di situ kita memakai kalimat pasif. Oke, penjelasan lebih rincinya di sini. Kapan kita pakai kalimat pasif? Yang pertama, kita memakai kalimat pasif itu ketika kita lebih tertarik pada objek, bukan pada subjek. Contohnya dari dua kalimat ini. The house was built in 1654. Rumah itu dibangun pada tahun 1654. Ini kalimat pasif. Kenapa saya buat kalimat pasif begini? Karena saya lebih tertarik pada rumahnya, bukan pada siapa yang membangun rumah. Saya lebih tertarik bahwa rumah itu rumah tua ya. Oh iya, soalnya dia dibangun pada tahun 1654. Perkara siapa yang membangun itu rumah, mau Ariance kah, mau Jordan kah, mau Erlin kah, mau Lini kah, saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik bahwa rumah tua tuh, dia dibangun tahun 1654. Contoh yang kedua, the road is being repaired, atau jalan itu sedang atau sementara diperbaiki. Saya nggak tertarik yang memperbaiki siapa, saya nggak tertarik. Tapi saya lebih tertarik, itu jalan sudah lama sekali rusak, lubang-lubang, akhirnya itu jalan diperbaiki. Nah, saya lebih tertarik pada kejadian itu. Makanya saya memakai kalimat pasif di sini. Jalanan itu sedang diperbaiki. Oke. Itu alasan pertama kita memakai kalimat pasif, bahwa kita tertarik pada objek atau pada kejadian, bukan pada pelaku kejadian. Oke. Nah, alasan yang kedua. Sorry, motor lewat, sabar. Oke, sorry everyone. Masalah posisi rumah gak menguntungkan. Oke, yang kedua. Alasan yang kedua kenapa saya pakai kalimat pasif adalah ketika saya tidak ingin atau tidak mau mengungkapkan siapa pelaku suatu tindakan atau pelaku tidak diketahui. Misalnya, contoh kalimat nomor 1. I noticed that a window had been left open. Saya perhatikan jendela itu ditinggalkan terbuka. Jadi saya nggak tahu siapa yang membuka, tapi saya lebih tertarik pada jendela itu terbuka, dan karena saya nggak tahu, maka saya memakai kalimat pasif.
Contoh yang kedua, every year thousands of people are killed on our roads. Setiap tahun ribuan orang itu terbunuh di jalan karena lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Jadi saya di sini kan kita nggak tahu siapa yang, maksudnya kejadiannya karena sebegitu banyaknya kejadian orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kita nggak bisa sebut satu-satu siapa pelakunya, siapa yang nabrak, siapa yang ketabrak, tapi kita tertarik bahwa ada kejadian bahwa beribu-ribu orang dalam setiap tahunnya itu terbunuh. Jadi pada kejadiannya, bukan pada siapa yang membunuh, tapi pada kejadian banyak orang terbunuh. Contoh yang ketiga, all the cookies have been eaten. Semua kuenya sudah dimakan. Saya nggak tahu siapa yang makan. Saya nggak tahu. Jadi saya lebih tertarik pada informasi bahwa kuenya habis nih. Yang makan siapa? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu saya pakai passive voice. Dan yang contoh terakhir, my car has been stolen. Mobil saya dicuri. Saya juga nggak tahu siapa pencurinya. Maka ketika saya lapor polisi, Pak, kan kita nggak bisa bilang seseorang mencuri mobil saya. Lucu kan? Nah itu kan, coba bayangkan, kamu pergi ke polisi, misalnya katakanlah nih mobil saya dicuri, oke, lalu saya pergi lapor ke polisi, kira-kira saya akan menggunakan kalimat aktif atau pasif? Nah ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bisa kita pergunakan ilmu ini. Kapan kita memakai kalimat pasif dan kapan kalimat aktif? Contohnya yang kalimat terakhir ini. Bayangkan lagi bahwa saya kehilangan mobil, lalu saya pergi melapor ke kantor polisi. Kalimat mana yang kira-kira enak untuk didengar oleh polisi? Pak, seseorang mencuri mobil saya. Atau, itu kalimat aktif. Atau lebih enak didengar yang kedua. Pak, mobil saya dicuri. Lebih enak yang kedua kan? Yang kalimat pasif. Kenapa? Ya memang begitu, karena kita nggak tahu siapa yang curi. Kecuali kita sudah tahu siapa pencurinya. Pak, saya mau melapor, Pak, si X mencuri mobil saya. Nah, itu menggunakan kalimat aktif lebih pas. Jadi sampai di sini sudah paham, mulai dapat ya polanya kenapa kita perlu memakai kalimat pasif dan kapan kita harus pakai kalimat pasif. Sudah mulai jelas ya? Alright, alasan yang ketiga, kapan kita memakai kalimat pasif adalah ketika pelaku atau subjek suatu tindakan sudah diketahui tanpa perlu dituliskan. Nah, ini kok bertentangan sama yang sebelumnya ya? Bukannya kalau pelakunya tidak diketahui, justru di situ kita pakai kalimat pasif, Bu. Ada juga, tapi ketika pelakunya sudah diketahui secara umum, itu kita juga nggak perlu tuliskan lagi kan? Misalnya contoh yang dua ini tadi. The house was built in 1654. Rumah itu dibangun pada tahun 1654. Sekarang buat apa saya tuliskan? Kalau saya harus pilih memakai kalimat aktif, saya akan bilang, para tukang membangun rumah itu pada tahun 1654. Hello, ngapain saya perlu ngomong begitu? Karena semua orang juga tahu yang tukang bangun rumah itu ya pastinya tukang bangunan. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Jalanan itu sedang diperbaiki. Lebih enak saya ngomong begitu daripada saya ngomong pakai kalimat aktif. Para petugas PU sedang memperbaiki jalan. Lah, yang ngapain saya ngomong gitu kan, nggak penting. Karena ya jelas lah yang berwenang untuk melakukan perbaikan itu ya pastinya petugas yang sudah ditunjuk oleh orang-orang di PU misalnya. Nah, jadi ini adalah alasan yang ketiga. Alright. So, saya ulang lagi sedikit. Kapan kita memakai passive voice? 1. Ketika kita lebih tertarik pada kejadiannya atau pada objeknya, penderitanya. Yang kedua, kapan kita memakai passive voice? Ketika kejadian itu pelakunya tidak diketahui. Dan yang ketiga, kapan kita memakai passive voice? Ketika pelakunya itu secara umum sudah jelas. Jadi nggak perlu lagi dicantumkan, atau dalam hal ini nggak penting. Bukannya saya bilang bahwa tukang bangunan tidak penting, bukan. Tapi maksudnya itu sudah diketahui secara umum, sudah logikanya sudah jalan kan, yang namanya rumah pasti dibangun tukang bangunan gitu, oke?
Nah, satu catatan lagi, saya ingatkan lagi, meskipun penggunaan passive voice itu tidak dilarang, intinya passive voice itu ya memang harus tetap dipergunakan, tapi jika memang masih memungkinkan, gunakan kalimat aktif saja untuk kalimat yang lebih jelas. So, intinya adalah kalian harus pintar-pintar memilih kapan memakai kalimat aktif dan kapan memakai kalimat pasif. Oke, jadi contohnya ada di dua kalimat yang ada di kolom berwarna hijau itu kalimat aktif, dan di kolom berwarna blue itu kalimat pasifnya. Kalau kalimat aktifnya misalnya, a mass of gases wrap around our planet. Sekumpulan massa gas itu menyelimuti planet kita. Dibandingkan dengan our planet is wrapped in a mass of gases. Planet kita itu diliput atau diselubungi oleh gas. Nah, dua-duanya ini kan bisa lah pakai kalimat aktif atau pasif, itu tidak terlalu mengubah makna. Jadi kalian boleh pilih aktif atau pasif. Tapi ada beberapa konteks tertentu yang kalian lebih baik pakai kalimat pasif. Seperti saya ingatkan lagi contoh kalimat saya tadi. Misalnya saya mau lapor polisi karena mobil saya hilang. Lebih enak saya memakai kalimat pasif karena saya belum tahu pelakunya. Jadi pelakunya belum penting istilahnya. Tidak ada peran penting. Seperti itu. Oke, this is the interesting part. Ini bagian yang menarik. Seandainya kita tetap mau memakai kalimat pasif, hanya kita tetap mau cantumkan subjek yang awal tadi, soalnya dia punya peran yang penting. Gimana dong? Ya nggak apa-apa. Tuliskan kalimat pasif dengan tetap menyebutkan subjeknya tadi. Contohnya di bawah ini. Coba lihat di dua kolom itu ya. Contoh yang pertama. The Beatles wrote A Hard Day's Night. Oke, jadi The Beatles itu adalah nama sebuah band terkenal. Oke, jadul, kalian belum lahir. Itu tahun 70-an, itu juga saya belum lahir. Oke, The Beatles menuliskan lagu berjudul A Hard Day's Night. Kalau saya ubah menjadi kalimat pasif, A Hard Day's Night ditulis oleh The Beatles. Saya merasa The Beatles punya peran penting karena A Hard Day's Night, maksudnya lagu itu penulisnya ya The Beatles, bukan Ita, bukan Jordan, bukan Brigita, tapi The Beatles. Nah, karena subjek itu penting, maka saya tetap cantumkan di kalimat pasif saya dengan menambahkan kata by. Begitu juga dengan contoh yang kedua, Spielberg, ini adalah director itu sutradara terkenal. Mungkin kalau yang suka nonton film pasti tahu Steven Spielberg. So Spielberg directed the movie E.T. Spielberg menjadi sutradara atau menyutradarai film E.T. Kalau saya ubah menjadi kalimat pasif menjadi film E.T. disutradarai oleh Spielberg. Ya karena itu penting kan, kita nggak bisa bilang film E.T. disutradarai titik. Pasti akan menimbulkan pertanyaan kan, disutradarai siapa gitu kan. Nah makanya lebih baik tetap cantumkan subjeknya dengan menambahkan kata by. Kemudian yang bawah, yang ketiga, my father built this house. Nah ini baru beda nih. Kalau yang tadi the house was built in 1654, kita nggak tahu yang membangun siapa, jadi kita anggap aja itu tukang bangunan. Tapi kalau yang ini spesial nih. Papa saya yang membangun rumah ini. Nah, karena papa saya punya peran penting, karena papa saya sendiri yang membangun, bukan tukang bangunan, maka ketika saya ubah menjadi kalimat pasif, kata papa saya tetap saya cantumkan di kalimat pasif saya dengan menambahkan by. Begitu juga dengan kalimat terakhir, Doni called Dianti. Karena yang menelpon Dianti siapa? Misalnya ini pacarnya Dianti nih, marah-marah malam-malam kan, kamu nih malam-malam dapat telepon, siapa yang telepon? Nah, karena Doni yang menelpon dan Doni ini punya peran penting begitu dalam perkelahian amit-amit, maaf ya Dianti, hanya sekedar contoh perkelahiannya Dianti sama pacarnya, maka di Doni, nama Doni tetap saya cantumkan di kalimat pasifnya saya. Seperti itu. Oke, jadi the point is, intinya adalah kalian tetap boleh
ketika ada kalimat yang mungkin bingung nih, saya mending pakai kalimat pasif atau kalimat aktif ya. Kalian boleh pakai kalimat pasif, hanya kalau memang subjek pelakunya itu kalian rasa penting, ya tetap kalian cantumkan di kalimat pasifnya kalian dengan menambahkan kata by. Oke, ini adalah jantung dari pembahasan kalimat pasif. Oke, jadi pola atau formula umum atau rumus umum untuk membuat passive voice adalah subject plus to be atau modals. Modals itu yang can, will, have, has, could, would, itu modals. To be, kalian masih ingat to be, is, am, are, was, were. Oke, kemudian diikuti dengan verb 3. Jadi subject plus to be atau modals plus verb 3. Kalian bisa lihat juga mungkin dari handout ada di halaman 24 to 25 tentang bagaimana membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif atau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tapi mungkin kalau hanya sekedar baca begitu kan setengah mati ya. Itulah fungsinya video ini dibuat untuk membuat kalian menjadi lebih paham, karena kita akan bahas secara detail cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, caranya gimana? Kita ambil satu contoh dulu. Ada satu kalimat, Mr. Ranjawali teaches calculus integral. Pak Ranjawali mengajar kalkulus integral. Oke, itu kalimat aktif. Coba diubah ke kalimat pasif. Kita coba caranya yang lebih simple, bagaimana sih mengubahnya. We'll see, kita lihat ya. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu aja supaya lebih mudah lagi. Jadi saya bedakan menjadi cara mengubah kalimat aktif yang menggunakan tenses simple, yaitu simple present dan simple past. Mengubahnya menjadi kalimat pasifnya itu bagaimana? Oke. Oke, kalimatnya adalah yang tadi ya, Mr. Ranjawali teaches kalkulus integral. Tahapannya yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah kalian boleh pakai cara yang ini atau pakai cara yang nanti saya akan berikan, kalian pilih yang mana yang lebih mudah. Oke, tahap yang pertama, kalian boleh bikin tabel begini ya. Boleh, atau boleh bikin gambar seperti nanti saya tunjukin. Oke, pertama kalian identifikasi dulu parts of speech-nya. Parts of speech itu tentukan subjeknya mana sih kalimat itu, kata kerjanya mana, objeknya mana, kalau ada kata keterangannya mana. Oke, dari kalimat Mr. Ranjawali teaches kalkulus integral, subjeknya jelas, subjeknya itu Mr. Ranjawali. Verbnya, kata kerjanya adalah teaches. Objeknya kalkulus integral. Adverbnya atau kata keterangan tidak ada. Oke, itu tahap pertama. Kalian identifikasi dulu, cari dulu subjek mana, kata kerja mana, objek mana. Tahap yang kedua adalah setelah kalian temukan verbnya, itu biasanya akan langsung tahu. Kalian tentukan itu kalimat pakai tenses apa. Nah, coba lihat di verbnya. Kalau nggak ada verb ya lihat to be-nya. Verb dari kalimat itu adalah teaches. Nah, itu verb berapa itu? Teaches itu verb 1 karena ada tambahan es-nya kan, itu pasti verb 1. Nah, kalau verb 1, diingat lagi materi sebelumnya. Yang memakai verb 1 itu tenses apa? Ayo. Semoga masih ingat ya. Jadi verb 1 itu dipakai di simple present tense. Masih ingat kan? Oke, sudah ketemu tahap kedua, lanjut ke tahap ketiga. Tentukan to be yang dipakai sesuai tenses. Jadi tadi sudah ketemu. Verbnya verb 1, tensesnya simple present. Simple present itu to be-nya apa saja pilihannya. Untuk simple present, pilihan to be ada 3. Ingat-ingat lagi, buka lagi materinya. Is, am, dan are. Itu adalah 3 to be yang dipakai dalam simple present. Siapa yang memakai am? I am. Siapa yang pakai is? She, he. Nah, itu masih ingat kan? Buka lagi materinya. Oke, jadi ini adalah tahap yang ketiga. Ketika kalian mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita lanjut ke tahap yang keempat.
Oke, setelah tiga tahap yang tadi, sekarang tahap keempat. Kalian ubah, kalian kan tadi sudah diidentifikasikan subjeknya mana, kata kerjanya mana, objeknya mana. Sekarang tahap keempat nih. Ubah posisi objek menjadi subjek. Nah, biasanya kalau yang namanya subjek itu kan di depan, Mr. Ranjawali kan tadi. Sekarang ubah, kalian lihat tadi objeknya apa? Objeknya adalah kalkulus integral. Nah, berarti objek itu, kalkulus integral itu kalian harus pindahkan posisinya menjadi subjek. Dia ada di depan. Jadi subjeknya nanti menjadi subjek kalimat pasif kalian itu akan adalah kalkulus integral, bukan Mr. Ranjawali lagi. Itu tahap keempat. Tahap kelima, tentukan to be yang sesuai dengan subjek yang baru ini. Kalkulus integral ada berapa sih? Satu aja kan itu mata kuliah. Maka kalau satu dari tiga pilihan tadi is, am, are, yang mana nih yang kita pakai to be-nya? Yang kita pakai adalah is. Oke, ini adalah tahap kelima. Tahap yang keenam, ubah verb yang tadi sudah kalian identifikasi, verb 1 tadi, teaches, ubahlah menjadi verb 3. Verb 3 dari teaches adalah taught. Oke. Kalau sudah ketemu semua tadi, baru tahap ketujuh, terapkan polanya untuk menuliskan kalimat pasifnya. Ingat, kalimat pasif itu adalah subjek plus to be atau modals plus verb 3. Jadi passive voice dari kalimat Mr. Ranjawali teaches calculus integral itu kalimat pasifnya menjadi calculus integral is taught by Mr. Ranjawali. Gitu. Loh Bu, katanya itu formula umum passive voice adalah subjek. Lah kok subjeknya jadi kalkulus integral padahal tadi subjeknya kan Mr. Ranjawali. Itu subjek kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, diingat-ingat lagi tadi tahap yang pertama tadi, tahap keberapa tadi? Kalian ubah posisi objek yang tadinya objek, dia berubah dalam kalimat. Jadi subjek dalam kalimat aktif itu dia akan berubah menjadi objek. Sementara objek dari kalimat aktif dia yang akan menjadi subjek di kalimat pasif. Begitu. Oke? Oke, kita coba lagi. Sekarang untuk yang tadi kan simple present, sekarang mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif menggunakan tenses past tense, simple past. Oke. Kalimatnya, the teachers of SMP XYZ conducted a meeting at school. Ini adalah kalimat aktifnya. Coba ubah menjadi kalimat pasif. Tahapannya, kalian boleh pakai tahapan yang tadi buat tabel seperti itu, atau saya akan berikan cara yang kedua. Cara yang lain itu ini lebih simpel sih menurut saya, jadi saya pakai gambar aja. Oke, tahap yang pertama seperti tadi saya bilang, kalian identifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana, objeknya mana, dan kalau ada kata keterangan atau adverbnya.
Saya sudah buat di situ dalam bentuk gambar itu ya, subject, verb, object, dan adverb. Kalau sudah ketemu semua identifikasinya, kalian pay your attention, perhatikan di verbnya. Itu verb berapa? Oh, ternyata dia verb 2, conducted, pakai id itu verb 2. Setelah ketemu verb 2, berarti kalau verb 2 itu kalian ingat-ingat tenses apa sih yang menggunakan verb 2? Tahu tensesnya simple past. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah simple past. Kalian ingat-ingat itu pilihan to be-nya apa saja. Kalau simple present to be-nya pilihannya ada 3, is, am, are. Kalau simple past itu ada 2 pilihannya, was dan were. Tuliskan di situ. Kemudian verb 2 itu ubahlah menjadi verb 3. Verb 3 dari conducted itu sama, yaitu conducted. Kemudian kalau sudah, kalian tarik itu objek, kalian ubah menjadi subjek. Maka kalimat pasifnya akan berbunyi a meeting, karena a meeting adalah objek kan tadi, sekarang dia berubah menjadi subjek posisinya. So a meeting was conducted by the teachers of SMP XYZ at school. Kenapa kok pakai was? Karena a meeting itu kan cuma satu, kalau satu pakai was. Ikuti dengan verb 3. Conducted diikuti oleh objek yang berubah menjadi objek ini ya. Tadinya subjek kan dia di kalimat aktif, sekarang dia berubah menjadi objek, maka letaknya adalah di belakang di situ setelah verb. Kemudian kata keterangan kalian taruh mau di depan di belakang gak efek. Ini saya tetap taruh di belakang aja. Oke, jadi ini cara yang kedua kalau kalian mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif memakai gambar kayak begini, boleh juga. Oke, yang berikutnya, kalau tadi yang kita bahas adalah untuk simple tenses, sekarang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk progressive tenses. Tenses yang menggunakan ing itu, kata kerja ing. Oke? Alright, let's try again. Tahapannya sama. Kalian boleh pakai yang tabel tadi, boleh juga pakai gambar. Boleh, terserah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Kalimatnya maknanya sama, hanya sekarang saya mau ubah tensesnya saya ubah dia memakai tenses progresif, simple progresif. Present progressive. The teachers of SMP XYZ are conducting a meeting at school. Ini kalimat aktif menggunakan present progressive. Coba kalian ubah ini kalimat menjadi kalimat pasif. Caranya seperti apa? Kali ini saya mau pakai cara gambar juga, karena menurut saya itu lebih mudah dan lebih enak daripada bikin tabel aja terus. So we'll see, kita lihat ya. Langkahnya sama, oke. Identifikasi dulu, subjeknya mana, verbnya mana, objek mana, adverb mana. Kalian kasih garis bawah gitu. Kalau sudah ketemu subjek, verb, objek, dan adverb, perhatikan di verbnya. Dia menggunakan verb berapa? Ada to be are. Are itu kan adalah pilihan to be dari
present tense. Maka tensesnya yang dipakai dan ada ing-nya, berarti tensesnya present progressive. Karena ada ing-nya dan menggunakan are, berarti present progressive. Lalu to be-nya, kalau yang pakai present itu to be yang dipakai apa? Is, am, are. Ubah verb conducting itu menjadi verb 3. Verb 3 dari verb conducting adalah conducted. Oke. Kemudian ubah objek menjadi subjek. Maka kalimat pasifnya akan berbunyi, a meeting is being conducted by the teachers of SMP XYZ at school. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah kalian lihat penjelasan yang di bawah di kotak itu. Oke. Untuk tenses progresif, karena mereka semua menggunakan verb ing kan. Ketika kalian mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, ing-nya itu tidak boleh dihilangkan. Meskipun conducting nanti berubah menjadi conducted, tapi ing-nya tidak boleh dibuang. Dia akan diwujudkan atau diubah menjadi bentuk being. Makanya di sini polanya kalimat pasifnya adalah subject, a meeting itu menjadi subjek. Kemudian to be-nya adalah is. Nah, ing-nya itu tetap kita cantumkan, kita ubah menjadi kata being conducted by the teachers of SMP XYZ at school. Now, let's try sekarang yang past progressive. Masih memakai tenses progressive, tapi ini yang past progressive. Kalimatnya aktifnya itu adalah the teachers of SMP XYZ were conducting a meeting at school. Kita ubah ini menjadi kalimat pasif dengan tahap yang sama. Oke, ini tahapannya sama, identifikasi dulu, subjek, verb, objek, dan adverbnya. Verbnya kok kita tahu bu, kalau itu verb 2, wong itu conducting itu kan gak jelas itu verb berapa. Kalian lihat to be-nya, to be-nya were, berarti otomatis dia adalah verb 2. Verb 2 itu adalah tensesnya past, tapi karena ada ing-nya maka dia past progressive. To be yang dipakai untuk past tense itu adalah was dan were, pilihannya 2 itu. Kemudian ubah verb 3-nya, conducted. Maka kalimat pasifnya akan berbunyi a meeting, karena meeting itu hanya satu, dan dia adalah kalimat past, menggunakan past tense, maka pilihannya adalah was atau were, to be-nya. Saya pilih was, karena a meeting hanya satu. Nah, ing-nya sama seperti yang sebelumnya tadi, ing-nya tidak boleh kita buang. Ada kata ing dalam conducting, tapi nanti conduct-nya kan kita ubah menjadi conducted. Nah, ing-nya dibuang kemana? Ing-nya diubah menjadi kata being. Jadi a meeting was being. Kata conducting itu kata kerja dasarnya adalah conduct. Kita ubah menjadi kata kerja 3 conducted. Diikuti dengan by the teachers of SMP XYZ, diikuti dengan kata keterangan at school. Okay, this is the end of video part 1. Ini adalah
akhir dari video part 1. Bukan berarti materinya sudah habis. This will be a long material again. Materinya akan panjang lagi, tapi jangan stres dulu. Sekali lagi dosen mencari cara bagaimana caranya supaya materi yang diberikan itu lebih ke materi yang bisa kalian pelajari secara online. Jadi saya harap kalian tetap ikuti materinya. Jadi ini adalah part 1. Nanti setelah kalian nonton video yang ini, lanjutlah ke part 2, bagian video yang part 2, bagian kedua. Okay? If you have any questions, feel free to shoot me an email, WA, or SMS. Silahkan kalau ada yang mau ditanya atau masih bingung. Okay, so I will see you at the next video, dan semoga video yang pertama ini sudah memberikan gambaran yang cukup jelas. Nanti di video yang kedua kita akan membahas masih passive voice tapi dengan tenses yang lain. Oke, dengan yang present perfect dan past perfect yang menggunakan have dan has, kemudian untuk future dan juga yang menggunakan modals. Oke, so prepare yourself. Again, stay safe, stay happy, stay healthy, dan be positive. Tetap berpikiran positif, and I hope you will be doing great. Okay, I will see you on the next video. Bye-bye.